Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang interpretasi geometri pada mata kuliah fungsi kompleks dari kelas Program Studi Pendidikan Matematika D 2017. Dengan beranggotakan Gana Suryadi, Hafiza, dan Indah Agustina. Pada slide ketiga ini kita masuk kepada definisi. Definisi pertama kita lihat dulu untuk yang interpretasi. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran. Sedangkan geometri yang pertama itu cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Yang kedua itu ilmu ukur. Jadi, interpretasi geometri fungsi kompleks ialah penafsiran fungsi kompleks dalam suatu ruang atau bidang koordinat kartesius. Misalkan sebuah fungsi kompleks W sama dengan Fz. Menurut definisi, setiap variabel bebas Z sama dengan X tambah Y dalam domain F akan menghasilkan nilai tunggal W sama dengan U tambah IV sebagai peubah tak bebas. Masing-masing peubah mempunyai dua dimensi sehingga gabungan dari keduanya akan menghasilkan besaran 4 dimensi yang sulit untuk digambarkan. Karena pasangan ZW berada pada ruang berdimensi 4, maka kita tidak dapat menggambarkannya pada satu sistem. Oleh karena itu, grafik fungsi kompleks diwakili oleh dua bidang kompleks yang sering disebut dengan bidang Z dan bidang W. Artinya, jika diketahui W sama dengan Fz, untuk setiap Z sama dengan X tambah Y dalam domainnya bidang Z, maka W sama dengan U tambah IV dan ditempatkan di bidang W. Masing-masing variabel terletak pada suatu bidang kompleks, Z pada bidang Z dan W pada bidang W, dalam penyajian nilai fungsi F. Contoh, diketahui fungsi W sama dengan 2Z dikurang 1 tambah I untuk setiap variabel bebas Z sama dengan X tambah Y didapat nilai W sama dengan 2X dikurang 1 ditambah 2Y ditambah 1 dikali I. Misalnya untuk Z1 sama dengan 1 tambah I dan Z2 sama dengan 2 dikurang 3I. Berturut-turut diperoleh W1 sama dengan 1 tambah 3I dan W2 sama dengan 3 dikurang 5I. Gambar dari Z1, Z2, W1, dan W2 dapat dilihat pada gambar berikut. Pada slide ini, kita dapat melihat dua buah grafik yang dimana satu untuk bidang Z dan yang satu lagi untuk bidang W. Dan telah kita ketahui tadi, untuk setiap Z sama dengan X tambah Y dalam domainnya bidang Z dan W sama dengan U tambah IV ditempatkan di bidang W. Karena tadi kita sudah memperoleh nilai untuk Z1 sama dengan 1 tambah I, yang dimana X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Untuk Z2, kita memperoleh nilai 2 dikurang 3I, dimana X-nya bernilai 2 dan Y-nya bernilai min 3. Lalu pada bidang W, tadi kita memperoleh nilai W1 sama dengan 1 ditambah 3I, di mana U bernilai 1 dan V bernilai 3. Pada W2 kita mendapat nilai yaitu 3 dikurang 5I, di mana U bernilai 3 dan V bernilai min 5. Sudah? Baik. Baiklah teman-teman, kita masuk ke contoh yang kedua, di mana misalkan W sama dengan Fz sama dengan Z kuadrat. Nah, tentukanlah nilai W yang dikaitkan dengan Z sama dengan min 2 ditambah I, dan tunjukkan bagaimana kaitan tersebut dapat dinyatakan secara grafik. Nah, kita lanjut ke selesaian. Jadi sebelumnya kita ambil kesimpulan dalam soal tersebut. Bahwasannya diketahui yang pertama yaitu W sama dengan Fz sama dengan Z kuadrat. Kemudian yang kedua Z sama dengan minus 2 ditambah I. Dan yang ditanya itu berapa nilai W dan grafiknya bagaimana. Nah, kita masuk ke selesaiannya. W sama dengan Fz sama dengan Z kuadrat. Jadi karena ada Z dan diketahui juga ada Z
sama dengan minus 2 tambah I, maka Z pangkat 2 sama dengan X tambah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Maka dari situ kita ketahui bahwasannya X bernilai minus 2 dan Y sama dengan 1. Nah, bagaimana nilai Y-nya? Jadi nilai W sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y. W sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat dikali I. W sama dengan minus 2 pangkat 2 ditambah 2 kali minus 2, nilai X nya minus 2, nilai Y nya 1 ditambah 1 pangkat 2 kali I. Maka didapat W sama dengan 4 tambah 3 atau W sama dengan 4 tambah minus 3I, atau W sama dengan 4 dikurang 3I, dan yang diketahui itu U sama dengan 4 dan V sama dengan minus 3. Nah, bagaimana grafiknya? Grafiknya sebagai berikut. Nah, di bidang Z itu ada X tadi ya bernilai minus 2 dan Y itu bernilai 1. Dan ketika di bidang W itu terdapat U 4 dan V sama dengan minus 3. Nah, selanjutnya ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu nyatakan fungsi fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z pangkat 2 ke dalam bentuk u x, y ditambah iv x, y dan u r, theta dan if r, theta. Nah, kita masuk ke selesaian yang pertama yang diketahui tadi dari soal, yaitu fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z kuadrat. Nah, yang ditanya apa, bagaimana bentuk dari u x, y ditambah iv x, y. Nah, jadi kita masukkan tadi fungsi fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z kuadrat. Jadi fz sama dengan x tambah y kuadrat ditambah 3 kali x tambah y kuadrat. Nah, jadi bagaimana hasilnya? Fz itu sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah 6xy ditambah 3y kuadrat. Fz sama dengan x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah 2xy ditambah 6xy ditambah y kuadrat dan ditambah 3y kuadrat. Jadi hasilnya 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 8xy. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi fz sama dengan 4 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah i dikali 8xy. Jadi nilai u nya kita dapatkan 4 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dan v nya sama dengan 8xy. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, kita selanjutnya mencari u r theta dan i v r, theta. Jadi misalkan z itu sama dengan r dikali cos theta ditambah i sin theta, dan kita masukkan ke dalam fungsi fz, di mana fungsi fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z kuadrat. Jadi fz sama dengan r dikali cos theta ditambah i sin theta dipangkatkan 2, kemudian ditambah 3 dikali r dikali cos theta ditambah i sin theta dipangkatkan 2. Jadi fz sama dengan r pangkat 2 dikali cos pangkat 2 theta dikurang sin pangkat 2 theta ditambah 2 i sin theta cos theta ditambah 3 kali r pangkat 2 kali cos pangkat 2 theta dikurang
sin pangkat 2 theta ditambah 2 I sin theta cos theta. Disederhanakan jadi R kuadrat cos pangkat 2 theta dikurang sin pangkat 2 theta ditambah 2 I sin theta cos theta ditambah 3 dikali R kuadrat dikali cos pangkat 2 theta dikurang sin pangkat 2 theta ditambah R kuadrat I sin 2 theta. Jadi FZ R kuadrat cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta ditambah 3 R kuadrat dikali 3 cos kuadrat theta dikurang 3 sin kuadrat theta ditambah 4 R kuadrat I sin 2 theta. Jadi FZ R 2 cos R pangkat 2 cos pangkat 2 theta ditambah 3 R kuadrat dikali 3 dikurangi 3 nya ya, kemudian ditambah 4 R kuadrat I sin 2 theta, kemudian dikalikan yang tadi dikeluarkan, jadi R pangkat 2 cos dikali 2 theta ditambah 3 R kuadrat dikali 3 cos 2 theta ditambah 4 R pangkat 2 I sin 2 theta, kemudian dikalikan kembali yang untuk 3 nya, jadinya R kuadrat cos 2 theta ditambah 9 R kuadrat dikali cos 2 theta ditambah 4 R pangkat 2 I sin 2 theta. FZ sama dengan 10 R pangkat 2 dikali cos 2 theta ditambah 4 R pangkat 2 I sin 2 theta. Nah, dari 10 R pangkat 2 cos 2 theta ditambah 4 R pangkat 2 I sin 2 theta, jadinya R kuadrat sama dengan 10 cos 2 theta ditambah 4 R pangkat 2 sin 2 theta I. Jadi didapat yaitu U nya sama dengan R kuadrat dikali 10 cos 2 theta dan V nya sama dengan 4 R kuadrat sin 2 theta. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.